Anda kembali menyaksikan Head to Head, semakin memanas di sini. Kayaknya yang penonton di YouTube juga pengen bertanya, jadi saya berikan waktu kepada penonton YouTube. Jika mau nanya silahkan langsung tulis, kemudian nanti akan saya tanyakan langsung ke para narasumber yang sudah ada. Ya, dikit. Tadi kalau soal kebenaran itu mencari jalannya. Jangan dilupakan, kita kan persoalan utamanya soal ijazah, palsunya ijazahnya Jokowi. Dan ini sudah ada 2 putusan yang sangat bagus. Putusan dari KIP kemarin. Ya, yang terakhir, kepada ya, Bang. Pak Bonatua dan juga kepada Bon Jovi. Ya. Bongkar ijazah Jokowi. Itu dua-duanya mengatakan selain yang Bon Jovi adalah UGM dinyatakan harus membuka semuanya. 20 itu. Harus dibuka. Jadi 20 akan ketahuan. Bahkan salah satu statement yang paling bersejarah adalah kemarin UGM tidak ada yang namanya dia mengetahui soal legalisasi. Jadi kalau nggak ngerti soal legalisasi yang kemarin itu legalisasi apa? Itu akan kita kejar nanti. Kalau itu sendiri palsu dan ada statement yang kemudian berkembang di kampus, salah satu yang menandatangani ternyata tidak merasa tanda tangan pada saat itu. Lah itu kan konyol lagi. Ya Prof Naim itu mengatakan begitu. Dan kemudian yang kedua adalah ada permintaan dan kemarin di Solo ya pada sidang CLS Pak Dr. Taufik dan kawan-kawan yang kemudian sudah bagus sekali menantang dengan sumpah putusan atau sumpah pemutus ya sumpah pemutus atau itu decision itu bagus banget, itu mungkin nggak banyak yang tahu karena itu ada di tata cara tentang perdata dan itu kalau Jokowi tidak berani menjawab udah kalah dia, aturannya begitu. Saya Tapi respon, ya Pak, itu nanti dulu saya omong dulu ya. Jadi Anda punya hak hukum nggak di sana gitu loh. Jadi artinya di situ kelihatan sekali. Kemudian baru-baru ini ada lagi tadi pagi Bonatua juga. Itu dapat lagi hasil bahwa punyanya Gibran itu juga harus dibuka. Lah ini makin boncos lagi bapaknya ya anaknya udah. Tapi yang Gibran kita tidak bahas ya di sini ya Bang. Iya. Kita tidak bahas Gibran. Silakan Bang David. Silakan. Gitu loh. Supaya berimbang yang disampaikan Mas Roy tadi ya. Jadi gini, Loh iya kan saya Anda bilang, nyampaikan soal respon, saya nyampaikan soal ini udah Oke, imbang. nggak apa-apa. Ini kan kita diskusi ya, lebih Iya. sehat lah malam ini. Jadi kalau misalnya yang disampaikan Mas Roy tadi bahwa misalnya CLS di Solo, kemudian sidang KIP yang dimana Bonatua sudah mendapatkan bukti-bukti kan. Iya, sudah 5 jelas alat bukti itu menurut Bonatua sama semua ya. Lalu kemudian jangan diplesetin enggak, Ya. Bonatua enggak pernah mengatakan begitu, sudah. jangan salah. Anda Loh, ada bikin ada di media, penyesatan ada ini. di media. Enggak, ada di media, udah. Yang salah, enggak, Ya, Bonatua jadi gini, enggak pernah mengatakan itu. Kalaupun Inilah, sekarang pertanyaannya penyesatan begini, dari sekarang Terpol ini pertanyaannya bahaya. gini Mbak. Kalaupun Bonatua sudah memegang alat bukti itu, apa korelasi dengan ijazah palsu Pak Jokowi? Karena yang diterima Bonatua itu kan semua bukti legalisasi ketika Pak Jokowi melakukan pendaftaran untuk Dan calon tidak kepala pernah daerah diakui oleh maupun UGM. calon presiden. Kemarin tidak pernah diakui. Kayak gini kok sama Jadi- semua tuh gimana? Jadi Beda-beda sudah nggak? ditemukan oleh. Posisinya Nah sekarang beda-beda sama persoalannya tidak ada korelasi sama tuh? di dalam Tolong sidang periksa ke dokter KIP mata, Mas. bahwa Mas, Pak periksa ke dokter Jokowi mata. itu ijazahnya palsu, nggak ada. Baik, sebentar. Yang kedua, sama semua tuh gimana? sidang Baik, Bang Roy, CLS, baik, Bang Roy. sidang Sebentar, CLS di biarkan. Solo Baik, itu Bang Roy. tidak ada Aduh. korelasi Ini dengan yang periksa dokter penetapan mata ini. apakah ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Nggak ada korelasi di situ karena Ada sidang CLS itu gimana adalah sih? Baik, itu sidang, artinya ya, UGM masyarakat terhadap harus membuka ke publik. instrumen negara ya. UGM kita sepakat di situ ya. Ya, kemudian gini, UGM harus kan Saudara membuka ke Roy publik. melalui Sebentar, Bang kuasa Refli, hukumnya saya mau Bung Refli memberikan ke juga Bang Mas. melakukan gugatan ke MK kan. Apa semua korelasi terhadap keaslian ijazah Pak Jokowi? Nggak ada korelasi semua. Intinya adalah terhadap KIP. itu. KIP hasilnya adalah UGM harus membuka itu semua. Iya. Baik Bang Refli. Nggak ada korelasi soal asli palsu di saya mau situ. ke Bang Andi Nggak terlebih ada dahulu. sama Silakan Bang. sekali. Silakan tanggapi dulu. Ini menyesatkan dia. Ini menyesatkan gak jelas pulangnya. Jadi Baik Bang Refli nanti kasih saya kesempatan akan dulu, berikan kita waktu. udah terlalu banyak Sisi loh. sebelah sini dulu. Nanti akan Ini belum sisi ada sebelah sini. kesempatan di Silakan, sini Bang. kan. Oh, Ya, mengenai yang KIP Ya, ya, sisinya kalau yang kita sebentar, bicara mengenai KIP ya, apakah itu yang sudah diputuskan, ya memang harus diikuti. Sesuatu tata caranya pun diikuti, ya kan. Kalau itu sudah keputusan dari KIP itu bahwasanya UGM harus membuka semua, itu terserah dari UGM dan apa yang telah diputuskan oleh KIP itu. Yang jelas itu tidak korelasi dengan Pak Jokowi. Dan saya yakin bahwasannya semua dokumen-dokumen itu lengkap dimiliki itu. Karena itu ada suatu barang bukti yang nanti akan disidangkan ya nanti di pengadilan Pak Jokowi sendiri gitu. Ya itu nggak ada masalah sebetulnya buat kita. Nggak ada masalah jadi dibuka aja nggak apa-apa. Ya kalau UGM itu punya, itu kan adalah haknya UGM. Ya berarti kalau dibuka aja nggak apa-apa ya. Yang nggak ada masalah, itu haknya Baik, UGM. silakan Bang Refli. Yang sesat Jadi, apa? Kita ini kan bicara tentang hukum yang benar ya. CLS itu citizen lawsuit itu
yang digugat pertama Jokowi, kemudian rektor dan wakil rektor UGM, kemudian UGM sebagai institusi dan kemudian Polri. Dan jelas petitumnya pada petitum kedua mengatakan bahwa bukti P1 itu ijazahnya palsu. Jelas di situ dikatakan. Jadi jangan disangka itu tidak ada korelasinya. Pertanyaannya adalah, persoalannya adalah mereka ini kan tidak berani head to head untuk pembuktian apakah ijazah itu palsu atau tidak. Kalau memang berani, maka ijazah yang ditampilkan di gelar perkara khusus harusnya ditampilkan di situ. Tapi kan nggak berani permasalahannya. Yang ditunggu adalah sidang pencemaran nama baik Roy Suryo. Kan nggak nyambung. Yang nyambung itu adalah gugatan citizen lawsuit. Jadi baca petitumnya ya. Jadi nggak ada bahwa wah ini nggak ada hubungannya. Petitumnya jelas mengatakan soal dikabulkan itu tidak soal lain. Tetapi yang jelas pihak Jokowi tidak berani menyampaikan kan terbukti bahwa ada ijazah sokol asli yang berani ditunjukkan di gelar perkara khusus dalam sidang CLS itu. Satu. Yang kedua, kalau kita bicara diskresi gitu ya. Diskresi itu berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 30 2004. Anda bisa melakukan diskresi pejabat publik termasuk penyidik dan lain sebagainya. Tetapi diskresi itu tidak boleh melanggar undang-undang. Itu jelas, one thing for sure. Jadi kalau diskresi melanggar undang-undang itu harus batal demi hukum. Karena itu jangan bilang diskresi. Permasalahan hukum tidak ditegakkan itu adalah soal masalah hukum kita, masalah negara hukum kita. Tetapi Anda tidak boleh membuat sebuah diskresi, tindakan yang diskresional kalau itu melanggar hukum. Itu harus one thing for sure. Ya? Mbak, Oke, sedikit Mbak ya. Itu. Tadi soal yang Pak Refli Harun sampaikan ini. Jadi Nah, gini, kalau dia ngomong begitu, saya balik lagi. Ketika CLS meminta bukti ijazah Pak Jokowi kan sudah dijawab. Ijazah itu sedang ada di Polda kan. Iya kan, tinggal Jadi diminta bukan urusan Pak Jokowi yang gimana? harus mengambil ijazah itu bawa ke sana. Itu antara dua instrumen alat hukum, instrumen tuh tertinggi. penegak hukum ya. Harus bisa. Kalau misalnya dari Solo minta ke Polda Metro mungkin saja dikasih. Nggak mungkin Pak Jokowi yang akan datang mengambil lagi ke Polda Baik. Metro. Satu. Yang kedua Mbak, gini. Soal tadi sidang CLS di Solo, KIP, ya kemudian apa yang dilakukan Bung Refli ke MK dan banyak hal lagi. Sebenarnya kan itu mau membuktikan bahwa ketika awal-awal kasus ini, Mas Roy dan kawan-kawannya itu sudah melakukan fitnah itu clear. Karena apa? Nggak punya bukti, baru di belakang mencari bukti. Justru Kan semua ini salah. mencari bukti KIP. CLS Solo, kemudian Ini orang-orang ke MK yang lagi ngerti untuk kayak gini. menggugurkan pasal-pasal yang katanya bertentangan dengan UUD 45. Orang yang Ini semua nggak bagian dari paham, proses nggak ya. paham, Ini nggak semua punya bagian legal dari proses standing. untuk mencari bukti supaya kasusnya Penglihatannya di stop. aja Nah, salah. sekarang yang terakhir. Udah nggak bisa. Kenapa sekarang ngotot untuk dihentikan kasusnya Emang katanya David demi hukum? David Pajung. Justru Ngapain disitulah bukti mau apa? dibuktikan Bukti itu apa di sih? proses sidang Bang nanti apakah ijazah Ini itu legal ada standing-nya benar-benar Bang atau David. tidak. Biarkanlah hukum Baik, itu Bang berproses. David. Jadi jangan meminta stop hari Baik, ini Bang David. katanya kan Anda punya bukti yang kuat bahwa ijazah Kita Pak Jokowi tanyakan ke palsu. kuasa hukumnya langsung. Kenapa Iya. tidak dibuka saja? Digelar perkara khusus. Kok Kenapa nggak tidak bisa ditunjukkan Anda mencari saja? bukti di belakang setelah Anda Baik. menjadi tersangka. Baik, Bang David. Itu Kita itu yang menguatkan bahwa Anda nggak punya bukti di awal. Baik, saya akan minta kuasa hukumnya untuk membackup ya. Saya akan minta kuasa hukumnya untuk membackup. Silakan Bang Rifai. Oke, Silakan Bang Rifai. saya ingin Baik, silakan menambahkan Bang sedikit Rifai. apa yang disampaikan Bisa Bang nggak David. jelaskan ya. apa itu bukti? Jadi begini. Nah, coba kita kan tadi dengarkan yang ini. Bang Abang bilang bahwa Pak Jokowi nggak berani. Ya. Saya perlu tegaskan Pak Jokowi bukan tidak berani, tapi Pak Jokowi mau tidak mau terjebak dalam forum CLS. Ya. Kenapa? Betul. Karena Hanya mau datang di sidang. karena dari awal, Nah, bohong lagi dia. boleh saya jelasin? Iya, boleh. Boleh ya? Tapi Nah. kan bohong dia. Baik. Nggak bohong. Oh, bohong. Karena kami tahu dari Kita dengarkan awal penjelasan dulu, gugatan Bang. challenge ini forum yang diciptakan mereka agar kami terseret ke sana. Hanya orang bodoh yang mau masuk ke situ. Jebakan baik. Kedua, mohon maaf ini. ya. Sama. Saya bukannya mau bertaruh, ya nggak mau menilai putusan hakim, tapi kita lihat putusan hakim nanti. Apa yang terjadi dengan CLS? Saya meyakini bahwa ini sudah salah kamar. Berkali-kali saya bilang. Silakan lihat semua literatur, googling aja. Apa yang dimaksud dengan gugatan citizen lawsuit? Yaitu gugatan yang diajukan kepada pejabat negara untuk menerbitkan peraturan yang menyelesaikan persoalan warga negara. Jadi kalau katanya petitum meminta ijazah palsu, ya sudah nggak sesuai dengan literatur. Atau mungkin CLS Indonesia beda sendiri dari banyak negara. Ya boleh-boleh aja kalau kita mau membuat seperti itu ya. Tapi jujur aja dari kami lihat gugatan ini masuk dan petitumnya justru kami melihat ini forum dibuat hanya untuk menjebak dan tidak serius. Itu upaya artinya hukumnya. Pak Jokowi kemudian Karena tidak itu mau kami tidak terseret mau masuk karena terlalu salah dalam. kamar. Betul. Apalagi kemarin ya lucu lagi nih.
muncul ada permohonan sumpah suppletorier. Sumpah suppletorier itu semua orang tahu, itu sumpah pemutus kalau tidak ada alat bukti. Mau Lah, kan dipaksakan nggak ada. juga. Dia tanya oleh hakim dikabulkan nggak? Kan tidak juga. Tapi ya Kan kembali lagi, nggak ada. kami menghormati proses hukum yang berlangsung yang sedang diupayakan, tapi kami tetap siap untuk membuktikan di forum yang sudah ada yang memang legitimate, yaitu forum pembuktian di Polda Metro Baik, Jaya. saya akan berikan waktu Bang Gafur dulu untuk menanggapi. Jadi gini, inilah ambiguitas daripada semua kuasa hukumnya Pak Jokowi termasuk Pak Jokowi sendiri. Kenapa saya katakan ambiguitas hukum? Dahulu mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi akan hadir kok di setiap peradilan. Itu bohong. Ya, artinya apa? Kalau kita bicara peradilan, peradilan itu baik peradilan perdata, peradilan pidana, semua sama saja. Karena semua badan peradilan itu diatur berdasarkan hukum yang berlaku. Iya. Sehingga ketika suatu proses hukum itu sedang berjalan, mau tingkat mediasi, mau masuk ke pokok perkara, semua itu diatur Bang, oleh tapi hukum. alasannya karena salah kamar ya yang nggak bisa terseret. dong. Alasannya itu tadi. namanya adalah ucapan yang sudah diungkapkan itu kemudian ditarik kembali, itu namanya nggak konsisten dan itu namanya tidak taat hukum. Mantan presiden kok pernyataannya begitu gitu. Kalau mau dipanggil di perdata, di CLS, di badan peradilan Datang. manapun harus tunduk dan harus melaksanakan kewajiban hukum. Pada saat melakukan mediasi karena prinsipal wajib hadir, harus hadir. Jangan katakan oh ini kan mediasi belum pada pokok perkara, itu kan yang pernah kita dengar dari kuasa hukumnya Pak Jokowi. Artinya Anda menghina pengadilan. Memangnya mediasi itu bukan bagian dari proses peradilan? Itu bukan pengadilan, itu badan pengadilan. Itu diatur dalam peraturan Mahkamah Agung, itu nomor 1. Hal yang kedua, sebetulnya perkara ini dari awal, saya ingin mendukung apa yang disampaikan oleh Bang Refli. Perkara ini dari awal memang cacat hukum semua. Prosedur hukumnya cacat, alat bukti yang diajukan di Polda Metro Jaya juga tidak mumpuni, tidak mendukung pasal-pasal penetapan tersangka. Kenapa saya katakan cacat dari awal? Ketika ini ketika Dumasnya di Polda Metro Jaya tadi menggunakan laboratorium forensik. Di Mabes Polri. Iya, di Mabes Polri, mohon maaf. Laboratorium forensik itu hanya bisa digunakan di tahap penyidikan clear. Kalau kemudian dianalogikan adalah orang mati, kemudian ada pemeriksaan ahli, ya itu wajar karena penyidikan boleh menggunakan ahli. Yang didengar itu adalah alat bukti keterangan ahli, bukan laboratorium forensik. Begitu naik tahap penyidikan, baru ahli dan laboratorium forensiknya keluar. Karena apa? Di situ alat bukti surat. Jadi harus dibedakan. Tahapan penyelidikan dan tahapan penyidikan itu dua konteks hukum yang berbeda. Jadi jangan dibuat sama-sama gitu loh. Ini namanya penegakan hukum yang kacau balau gitu. Itu satu. Yang kedua lagi. Ketiga Bang, itu Yang tadi ketiga, udah mohon kedua. maaf. Yang ketiga Bang. Ya ini saking semangat nih jadi lupa lagi. Kan? Proses di Polda Metro Jaya itu sebetulnya sudah overtime hukum. Yes. Sudah overtime. Sudah lewat batas waktunya. Katanya 130 saksi diperiksa. Mana? Katanya 22 ahli diperiksa. 700 Katanya 700 barang bukti disita. Mana kualitas buktinya gitu loh. Kalau tadi saudara David Pajung bicara bukti, saudara David Pajung nggak paham itu apa itu bukti. Iya. Baik. Bukti itu baik Bukan alat bukti siapa-siapa. maupun barang Baik, bukti. itu tadi sudah disampaikan poinnya ya. Bang David, itu poinnya sudah disampaikan. 184 KUHP itu Baik, itu poinnya terminologi sudah alat bukti disampaikan. clear. Saya mau ketanya ke Kita Bang sama-sama Andi. baca itu, nggak usah lah. Baik. Nggak mau satu Saya baca. Baik, saya akan break terlebih dahulu biar lebih tenang kondisinya. Tetaplah bersama kami di Head to Head.